Siapa dia orang yang dimurkai itu? Ibnu Katsir dan Buya Hamka sepakat dan para mufassir lainnya bahwa yang dimaksud orang yang dimurkai itu adalah mereka-mereka yang sudah tahu kebenaran tapi mereka pura-pura tak tahu, mereka tak mau tahu, bahkan mereka tak peduli dengan kebenaran itu. Tahu dia bahwasanya puasa itu wajib, tapi tak puasa dia. Tahu dia bahwa sholat itu wajib, tak sholat dia. Tahu dia bahwa sedekah itu bisa menyelamatkan dirinya, apalagi datang kewajiban bagian untuk zakat, tak berzakat dia. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ilaihi anta maqsudi wa ridaka maqsudiyati lima. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi tarfi ayah min suratil Fatihah, di ujung ayat surat Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Illa fi afadina bi kulli ma dara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang dan kakanda, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 25 hari kita sudah bersama sebagaimana disampaikan oleh Abang dan BKM, mewakili BKM tadi, masjid silaturahim. Tanpa kita sadari, satu sisi sedih kita akan berpisah, sisi lain tadi siang udah ngitung hari kapan berakhir Ramadan, panas sekali. Jadi saya bilang macam puasa anak SD kita jadi. Saya pikir saya aja yang merasakan, rupanya Pak Haji merasakan. Masya Allah, benar-benar Ramadan. Tapi tetap kita rasakan bahwa sedih kita berpisah. Apalagi tadi mungkin kita dengar ada yang pulang, diumumkan siang atau sore tadi, gak sampai untuk berakhir Ramadan. Usahakan ngomong Ramadan 1445, Ramadan 1444 aja baru sampai 25, itu pun belum sempat jelang buka. Maka alhamdulillah ini karunia. Rasa syukur kita selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda Yanda yang dirahmati oleh Allah, kalau muncul pertanyaan, Ustadz, di mana nikmat Ramadan tuh? Inilah dia sekarang nikmat Ramadan.
tidak menunggu kita di padang Arafah, tidak menunggu kita wukuf di padang Arafah, tapi kalau bulan Ramadan semuanya merasakan seperti di padang Arafah. Panas, kalau dulu bisa ditebak, udah panas tuh hujan malam datang. Tapi tiada, cuman kadang angin datang. Maka oleh karena itu, inilah yang disebut nikmatnya Ramadan. Karena hakikat dari Ramadan itu terik. Meskipun beberapa tahun yang lalu hujan terus, itu pun tetap terasa terik. Kenapa? Tak masuk air tuh dari habis subuh sampai menjelang maghrib, terik lah kerongkong tuh. Inilah Ramadan. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu, berjumpa dengan Ustadz Sapria Andi, kita lanjut terus kaji tafsir. Ya, hubungan surat Al-Fatihah dengan Ramadan puasa. Maka saat ini kita masuk dengan ghairil maghdubi alaihim. Kita pegang dua tafsir aja dulu. Minta izin Syekh Jalalain tidak saya pakai dulu. Yang kita pakai Syekh Ibnu Katsir dan Syekh Buya Hamka. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar. Maghdub. Maka kita minta tadi, kalau kemarin kita bahas, kalau yang belum jumpa nanti buka di Al-Titian Dawi Andi. Udah kita bahas 2 kali pengajian dengan Siratal Ladzina An'amta Alaihim. Belum seberapa pahitnya yang kita rasakan dengan pahitnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, apalagi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi hamba menangis. Siapapun dari bapak dan ibu, abang dan kakak yang merasakan derita dan sedihnya kehidupannya, belumlah parah separah 5 nabi ulul azmi. Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ibu dan bapak, abang dan kakak rasakan derita itu, berarti kita juga sama kedudukannya seperti para ulul azmi, khususnya para nabi dan rasul pada umumnya. Ternyata kita juga bagian yang disayangi Allah. Jadi di bulan yang terik ini kita nikmati. Ternyata bukan bala dari Allah dikala kita nyatakan tak ada salah kita. Tapi mengapa kau bagikan seperti ini ya Allah? Teringatlah kita ulul azmi itu bagaimana deritanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai dibakar hidup-hidup. Tapi karena dapat mukjizat tadi, jadi dingin api itu. Kunia bardan wassalaman ala Ibrahim. Nabi Musa apalagi, Nabi Isa apalagi, dikhianati oleh murid kesayangannya Yudas. Tambah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita akan kembali untuk mengintrospeksi diri. Maka dikatakan ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, selain orang-orang yang kau murkai ya Allah. Siapa dia orang yang dimurkai itu? Ibnu Katsir dan Buya Hamka sepakat, dan para mufassir lainnya, bahwa yang dimaksud orang yang dimurkai itu adalah mereka-mereka yang sudah tahu kebenaran, tapi mereka pura-pura tak tahu, mereka tak mau tahu, bahkan mereka tak peduli dengan kebenaran itu. Tahu dia bahwasanya puasa itu wajib, tapi tak puasa dia. Tahu dia bahwa sholat itu wajib, tak sholat dia. Tahu dia bahwa sedekah itu bisa menyelamatkan dirinya, apalagi datang kewajiban bagian untuk zakat, tak berzakat dia.
Itu yang jilbab hitam tuh anak saya nomor 2 tuh Bu. Nek. Si Kak Ngah. Inilah yang disebut orang yang dimurkai Allah. Jangan sampai kita masuk bagian dari itu. Kalau tak sanggup kita buka. Tak dapat 5 kali waktu untuk belajar tadi, 4, tak dapat juga 3, tak dapat 2, tapi tetap jangan sampai cuma 1 saja. Kerjakan, mana 5 waktu yang pas, tambahkan lagi 2 hari kemudian, tambahkan lagi 4 hari kemudian, tambahkan lagi. Kenapa? Karena memang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di situ kita bincang-bincang pada Allah. Kapan lagi waktunya kita berbincang pada Allah kalau bukan waktu sholat tuh? Kapan lagi kita nggak dekatnya pada Allah kalau tidak Ramadan nih? Makanya saking rindunya sahabat Nabi, menangis saya kerjanya. Terakhir ditanya Rasulullah, ngapa kau menangis? Andaikanlah Ramadan ini 1 tahun, betapa nikmatnya ya Rasulullah. Nah kalau begitu kau lanjutkan 6 hari. Itulah dia saking sedapnya Ramadan tuh. Kan udah kita kaji kemarin bahwa puasa itu milikku wa ana ajzibi. Aku yang layak menggantikan, memberikan pahalanya. Langit dan bumi pun digabungkan, digadaikan, belum tentu cukup untuk membayar pahala orang yang berpuasa. Sampai begitu. Karena tiada yang tahu kita masih berpuasa. Bini sendiri pun tak tahu kita masih puasa. Laki sendiri pun kita tak tahu puasa. Apalagi ada kamar mandinya di kamarnya sendiri. Abang nggak tengok bolak-balik kamar mandi. Namanya awak mau perbarui wuduk di rumah. Diminumnya air Ka'bah tadi sedikit-sedikit. Artinya hanya kita dan Allah yang tahu kita masih bertahan puasa kita atau apa tidak. Makanya itulah mahalnya puasa itu pahalanya. Jadi ini disepakati bahwa orang yang maghdub itu, orang yang dimurkai Allah itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi tak mau tahu benar itu dan tidak peduli dengan kebenaran itu, pura-pura tak tahu dengan kebenaran itu. Seperti apa dia Ustaz? Tahu dia wajib sholat tuh, wajib puasa tuh, tapi tak sholat dan tak puasa ya. Inilah yang disebut orang yang dimurkai Allah. Sampai bahasa kasarnya di Ibnu Katsir tuh sama Al-Azhar tadi, Buya Hamka, Yahudi katanya. Yahudi itu tahu dan sangat tahu, tapi tak mau tahu dan tidak mau peduli dengan pengetahuan itu. Makanya sombong dia. Tapi bukan situ kajian kita. Kajian kita adalah merata. Siapapun yang sudah tahu itu adalah wajib, tapi ia tak kerjakan itu. Beralasan dia capek dan kerjaannya. Macam dia saja yang bekerja, kita semua juga bekerja. Awak tak supir angkot, tapi awak pergi ke Winsu Jalan Pancing, kemudian pulang pun sore juga, bukan supir angkot, tapi lemas juga. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk, hampir juga tertabrak awak. Itu pun udah kena juga, bukan kena nabraknya. Pikir tadi masih lurus-lurus ke Stabat jadinya, bukan ke Binjai, ke Megawati, ke Stabat. Masya Allah, saking Masya Allah, lemas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini maghdub. Jadi orang yang maghdub itu orang yang udah tahu kebenaran, tapi tak mau tahu, tak peduli dengan pengetahuan itu, dan pura-pura tak tahu. Itulah yang dimurkai Allah. Maka kita rasakanlah besok panas nih untuk meranai diri kita, jangan sampai kita dimurkai Allah. Nggak apa-apa Bunda, Ayanda, Mbak Kata tadi kita bilang Bang, kayak puasana SD kita. Kalau ada sungai, mandi sungai aja. Hampir kami mau berendam bolak-balik sama si Rapi ini. 3 kali mandi. Biasanya 1 kali mandi palai 1 hari, yang penting masih wangi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walad dhalin. Dan juga jangan kau jadikan kami orang yang sesat. Dan janganlah kami masuk orang-orang yang siapakah yang sesat itu? Tiada pengetahuan
namun suka kali dengan tak punya pengetahuannya, alasannya aku tak tahu. Bukan sampai situ pengetahuanku, suka-suka aku lah. Mau tak puasa aku, mau tak sholat aku, yang penting begini aku. Itulah bahasanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi janganlah kami masuk golongan orang yang kau murkai ya Allah, dan janganlah kami masuk golongan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat tuh Bunda Yanda, Bang Dekakan dan anak Anda sekalian? Dia tidak pernah mau menambah pengetahuannya. Asal dikasih tahu tak mau dia terima. Udah tahu sekolah ceramah aku tak mau tahu, yang penting pengetahuan yang apa adanya aja. Itulah tadi yang kita hadapi orang-orang seperti itu. Itulah orang yang dolun, orang yang sesat. Mau kasih contoh yang terakhir nih Bun, awak nasihati dia, awak kena marah. Tak percaya, di jalanan tuh banyak tuh. Banyaklah orang-orang yang sesat, awak yang tak salah, awak yang kena marah, dikasih tahu, apa kok? Tak senang kau? Hampir aja lupa sebagai ustaz. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kita selalu doakan, amin. Malaikat pun ikut mengaminkan. Jadi jangan kita pelit-pelit mengeluarkan kalimat amin itu di mulut. Nanti dicatat malaikat. Malaikat Atid ini malu sama nanti malaikat Jibril. Tengok tuh, berapa lama kau berada di tubuh Sapriandi itu. Pelit kali Sapriandi itu mengeluarkan suaranya amin. Alasannya apa? Udah di hati kok amin. Iya, ini malaikat Atid malu. Betul loh, malaikat Atid itu apa? Rokib. Malaikat Rokib pencatat baik kita, tapi tak dikeluarkan suaranya. Semua bersaksi, tak ada suara dengar. Hati aja yang bercakap iya. Makanya kalau berjemaah, amin. Kalau tidak berjemaah, terdengar sampai kuping sendiri. Kenapa? Malaikat Rakib ini nanti malu dengan malaikat Jibril. Karena kita tak pernah mengeluarkan suara kita. Tambah lagi Atid, bingung dia mau nyatat atau tidak. Karena dia tahu pasti, karena di tubuh ini, yang dia tempat ini, yang dia jaga ini, dan sahabatnya ini mengucapkan amin. Mau dicatatnya, ucapnya, tapi tak keluar kali, masa pula aku catat kan gitu istilahnya kan. Jadi bingung dua malaikat kita buat. Artinya apa? Rasa malu itulah. Karena kita tidak mau mengucapkan dengan suara amin. Karena waktu itu malaikat sama-sama mengangkat kalimat amin itu sampai ke arsana. Mudah-mudahan kajian ini dapat menempatkan kebersahajaan kita. Insya Allah jangan lupa nanti masih ada mengikuti malam Rabu dan malam Kamis atau malam Jumat di Al-Titi Andawi Andi. Ya, saya tuntaskan itu nanti. Kita akan kupas lagi kenapa pentingnya Fatihah itu. Pada Allah mohon ampun, pada Bunda Yanda minta maaf. Haji Sapriandi keluarga berkeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin di Masjid Silaturahim yang kita cintai, yang subhanallah penuh diberkati dari Allah yang Maha Suci. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.